dipertahankan posisi Anda sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di channel yang hari ini, di video yang hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik apa itu manfaat hipnoterapi di bidang medis. Nah, keren sekali ya, karena pada zaman dahulu hipnoterapi ini digunakan untuk operasi, yaitu terutama untuk operasi tulang atau ortopedi. Jadi bisa digunakan. Dan kapan mulainya, kapan selesainya, tergantung pelaku penghipnonya. Sahabat Bahagia, di bidang medis ini digunakan untuk hipnoanestesi. Di bidang kecantikan juga digunakan untuk hipnoanestesi. Jadi saya sering melakukan tindakan-tindakan yang pasiennya takut sakit lah, takut apalah. Tapi dengan edukasi kita bahwa tindakan ini tidak sakit, yaitu karena kita menggunakan hipnoanestesi. Sahabat Bahagia, selain hipnoanestesi juga bisa digunakan secara medis oleh atau masalah-masalah depresi. Jadi mulai depresi ringan, sedang, berat, bisa kita bantu dengan terapi hipnoterapi. Tapi jangkanya lama kalau depresi ini ya, tergantung dari beratnya, karena tidak hanya sekali, 2 kali kalau sudah terjadi depresi sedang sampai berat. Kenapa? Karena langkahnya satu, kita harus cari permasalahannya. Kenapa dia sampai depresi? Setelah itu pelan-pelan permasalahan itu kita rilis. Setelah kita rilis, langkah yang terakhir yaitu kita memberikan sugesti yang terbaru yang bisa membuat si pasien lebih semangat lagi. Nah, yang ketiga, fungsi hipnoterapi di bidang medis. Yang pertama tadi untuk anestesi, yang kedua untuk mengobati atau membantu depresi, yang ketiga bisa untuk orang stres. Jadi tidak pede, stres, jadi itu bisa kita bantu dengan hipnoterapi. Dan yang keempat juga bisa digunakan untuk insomnia. Misal insomnia itu susah tidur, misalnya tidurnya mau pagi, keinginannya kepengen tidur mulai jam berapa, itu bisa kita atur. Nah, itu adalah 4 masalah yang bisa dibantu dengan hipnoterapi, yaitu terutama masalah-masalah medis, ataupun ada yang namanya hypnobirthing. Jadi bisa membantu orang melahirkan dengan kondisi yang nyaman. Namun pada hypnobirthing khususnya itu harus sudah mulai diterapi sejak trimester 4 biasanya. Jadi nanti setiap kontrol kita terapi lagi, setiap kontrol kita terapi lagi. Jadi begitu besar manfaat dari hipnoterapi. Ada lagi yang saya lupa, yaitu untuk hypnoparenting. Jadi bagaimana bisa menghipno anak-anak, misal susah makan, misalnya susah belajar, misalnya suka main game. Jadi banyak sekali manfaat hipnoterapi. Sahabat Bahagia, maka itu kita tidak boleh berpikir pendek, kita tidak boleh berpikir negatif bahwa hipnoterapi ini sebenarnya ilmu apa. Jangan-jangan. Nah, padahal hipnoterapi ini adalah ilmu yang legal dan sudah legal diakui oleh pemerintah pada waktu zamannya masa Pak Jokowi, sudah mulai diakui hipnoterapi di Indonesia. Dan kita tidak ada bergabung atau bermain dengan hal-hal yang mistis di sini. Cuma kemampuan untuk komunikasi dan teknik caranya yaitu menurunkan gelombang otak kita. Bagaimana cara menurunkan gelombang otak dan bagaimana cara mensugestinya di ilmu hipnoterapi, nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa dipelajari nanti next di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.